Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Soraya dengan NPM 203510653. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi troubleshoot enterprise network. Yang pertama di sini ada verify switching technologies. Di sini kita buatkan terlebih dulu user profile-nya dengan nama kita sendiri. Yang pertama, kita masuk ke tahap konfigurasi ke switch 1. Nah, di sini kita masuk ke CLI, kita enable show port security, lalu kita configure terminal. Lalu kita masuk ke interface F0/3. Di sini kita masuk lagi ke switch port security. Lalu switch port security MAC address sticky. Lalu kita end-kan. Setelah itu kita tampilkan show VLAN brief-nya. Nah, di sini untuk VLAN brief-nya di VLAN 10-nya ada FA0/3 dan FA0/4. Lalu jika sudah, kita masuk lagi ke configure terminal. Di sini kita masuk ke interface G0/1. Lalu kita masukkan akses switch port, akses VLAN 10. Karena di sini kita mau masuk ke VLAN 10-nya, baru kita spanning tree postfase. Nah, jika sudah, lalu kita coba ping ke PC1. Nah, di PC1 ini kita tampilkan IP config-nya. Nah, di sini untuk IP address-nya ada IP configure-nya ini dia. Nah, di sini lalu kita coba pingkan dengan menggunakan IP dari TFTP server. Nah, kita coba ping. Di sini dia request timeout. Lalu jika dia request timeout, kita coba ulang kembali. Nah, di sini ketika kita ulang kembali dia udah replay, berarti ini artinya dia udah jalan. Lalu selanjutnya kita masuk ke switch 2. Nah, di switch 2 kita enablekan terlebih dahulu, lalu kita show ether channel summary. Nah, di sini ada kode-kode untuk summary-nya tersendiri. Lalu di sini ada polsunya. Di sini FA0 ini bisa dilihat untuk port channelnya. Nih, dan ini untuk portnya pada switch 2. Lalu kita lakukan hal yang sama pada switch 3. Nah, di sini pada switch 3 itu dia port channel yang satunya itu kan kosong. Di sini dia kosong. Nah, nanti kita akan coba tambahkan pada port channel yang pertama itu. Lalu kita juga lakukan pada switch 4. Nah, di sini untuk switch 4 port channelnya juga udah ada, yang port channel yang 2 dan 3-nya udah ada. Lalu kita masuk ke switch 2 tadi, switch 3. Nah, di sini itu caranya, di sini kan tadi dia kosong. Nah, kita cara menambahkan itu dengan cara configure terminal, lalu kita masuk ke interface rank FA0/1-2. Nah, lalu kita masuk ke channel group 1 mode on. Nah, jika sudah, kita end-kan. Lalu kita tampilkan lagi ether channel summary-nya. Nah, di sini dia udah berhasil kita tambahkan di port channel yang satunya.
Lalu kita masuk ke switch 2. Nah, di switch 2 ini kita akan menampilkan interface terangnya. Nah, untuk dari interface terangnya di sini dia untuk portnya port 1 2-nya udah mode on, dan gigabit internet 0/1-nya juga udah on. Lalu kita coba cek di switch 3. Nah, di sini di switch 3 juga untuk port 1 2-nya udah mode on juga. Nah, ini dia. Setelah itu, lakukan juga hal yang sama pada switch 4. Nah, di sini di switch 4 juga untuk port 2 3-nya juga udah mode on. Berarti udah berhasil. Nah, di switch 2 ini tadi gigabit internet 0/1-nya juga udah kita tambahkan di sini. Nah, caranya itu kayak gini. Konfigur terminal, kita masuk ke interface G 0/1-nya, baru kita switch port terang native VLAN 99 karena ini kita masukkannya di VLAN 99. Jika sudah, kita end-kan, lalu kita tampilkan lagi interface terangnya. Nah, dari sini dia udah berhasil kita tampilkan di switch 2-nya untuk gigabit internet 0/1-nya. Lalu di switch 2, di sini kita tampilkan spanning tree summary totalnya. Nah, di sini untuk modenya itu udah dia untuk extend sistemnya dia enable. Nah, yang ini disable semua. Terus untuk forwardingnya 35, STP active-nya 35. Lalu di sini untuk di switch 2, tadi kan dia rootnya default kan, masih kosong. Di sininya nih di root bridge 4-nya itu masih kosong, dan di sini kita coba tambahkan untuk V30, 40 dan 50-nya. Nah, di sini untuk caranya itu kita masuk dulu ke konfigur terminal, lalu kita spanning tree VLAN 1 strip 1, VLAN 1 strip 1005. Nah, root primary. Lalu kita show spanning tree summary total. Lalu kita exitkan terlebih dahulu. Lalu jika sudah di-exit, kita tampilkan spanning tree summary totalnya kembali. Nah, di sini untuk root bridge-nya udah tampil untuk V30, 40 dan 50-nya. Nah, itu berarti kita udah berhasil nampilkan V20, V30, 40 dan 50-nya. Lalu yang kedua, di sini kita masuk ke verify di HCP. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu di PC 2-nya. Untuk IP address-nya di sini perlu kita ingat 192.168.30.11. Nah, itu untuk IP address-nya, dan default gateway-nya itu di 30.1. Lalu kita cek juga IP address untuk PC 3 itu di 40.19, dan untuk default gateway-nya di 30.1 juga. Lalu di PC 4 juga kita cek untuk IP address-nya. Di sini di 50.1 dan default gateway-nya di 30.1. Nah, setelah itu jika sudah, di sini oh ya, di sini untuk IP V6-nya di sini untuk PC 4-nya nanti perlu kita ingatkan juga ini. Nanti kita akan coba tes ping menggunakan IP V6-nya untuk di PC 4. Lalu kita masuk ke switch 4. Di sini kita enable-kan, kita show VLAN brief.
Nah, di sini untuk yang tadi kan kita coba tampilkan untuk V30, 40 dan 50. Nah, di sini dia saat kita ke suite 4 kita tampilkan dia udah ada untuk V30, 40 dan 50-nya, dan ini untuk portnya. Setelah itu kita masuk ke router 3. Nah, di router 3 ini kita mau nampilkan coba nampilin IP interface briefnya. Nah, di sini dia untuk IP-nya udah ada di router 3-nya. Nah, ini untuk IP-nya. Nah, yang V30, 40 dan 50 tadi udah ada di sini. Berarti udah berhasil kita masukkan. Terus di router 3-nya ini juga IP DHCP-nya ini udah berhasil juga. Nah, di sini untuk caranya itu kita ketikkan sh run begin DHCP. Nah, di sini untuk hasil IP DHCP-nya bisa dilihat untuk V30, 40 dan 50-nya. Masih di router 3, kita masuk ke conf terminal. Di sini untuk IP DHCP full LAN 40-nya. Tadi kan di sini untuk IP default routernya itu 30.1. Nah, kita bikin di sini no default router 192.168.30.1. Kita rubah menjadi default router 192.168.40.1. Karena kita menggunakan mau mengganti jadinya yang V40. Lalu kita exit-kan, terus kita ubah juga di IP DHCP full LAN 50-nya. Sama seperti yang ini caranya, no default router 192.168.30.1. Lalu kita rubah menjadi default router 192.168.50.1. Setelah itu kita exit-kan kembali, baru kita show run. Nah, di sini untuk hasilnya dia untuk hasil IP DHCP-nya ini. Lalu untuk yang show run ini untuk melihat lebih detailnya aja. Nah, di sini untuk IP DHCP full LAN 40-nya udah berubah. Yang awalnya tadi 30.1 dia udah berubah menjadi 40.1, dan yang LAN 50-nya juga udah berubah. Jika sudah, kita coba cek di PC 3-nya. Nah, apakah di sini dia udah berubah atau belum? Nah, di sini dia untuk default gateway-nya dia udah berubah jadi 40.1. Yang awalnya 30.1 dia udah berubah. Terus kita coba ping-kan di PC 4 apakah dia juga berubah atau belum. Nah, di sini caranya itu ipconfig/renew. Nah, di sini untuk default gateway-nya juga udah berubah jadi 50.1. Nah, jika sudah seperti itu berarti kita sudah berhasil merubah default gateway-nya. Lalu kita coba pick di PC1. Nah, di PC1 ini kita coba ping yang default gateway yang pertama tadi, yang 192.168.30.1. Nah, di sini dia replay. Terus untuk yang ini, yang V30, yang default gateway yang kita rubah tadi, itu dia udah replay juga. Yang 50.1 juga dia udah replay, udah jalan, berarti udah bisa kita gunakan. Terus kita masuk ke outside host. Nah, di outside host ini kita lihat IP address-nya di sini 64.100.100.10. Dan untuk IPv6-nya di sini
bisa kita lihat. Ini nanti kita akan coba pingkan. Lalu kita coba ping di PC1. Nah, di PC1 kita coba pingkan untuk yang IP address-nya. Nah, di sini dia udah replay, udah jalan. Lalu di PC2 juga kita coba pingkan. Nah, di sini di PC2 juga udah replay. Pokoknya kita coba ping ke semua PC. PC1, 2, 3, dan 4 dah. Di sini di PC3 juga udah replay. Terus di PC4 juga udah replay. Nah, berarti itu udah tandanya udah jalan. Lalu di PC4 ini tadi kan ini untuk IPv6-nya ini nanti kita bakal coba ping kan ke PC dan outside house-nya ini. Nah, ini perlu kita ingat untuk IPv6-nya. Untuk di outside house ini dia di 6410, sedangkan yang di PC4 itu 50.10. 50.10. Ini 6410 untuk outside house. Nah, kita coba pingkan di PC1 untuk IPv6 di outside host. Nah, di sini dia itu udah replay, udah jalan. Terus di PC2 di sini kita coba pingkan ini IP dari TFTP server. Nah, di sini dia udah replay, udah jalan. Setelah itu sudah selesai, kita masuk verify di HCP, terus kita masuk ke verify routing. Di verify routing ini kita masuk ke router 1. Nah, di sini kita enablekan terlebih dahulu, kita show IP root-nya. Nah, ini untuk kode root-nya ya, kode routernya. Ini untuk resortnya bisa dilihat. Terus kita masuk ke show IP protokol. Nah, di sini dia routing protokolnya di OSPF 1. Setelah itu masih di router 1. Di sini tadi show IP protokolnya itu untuk routing networknya ini 10.1.1, 10.3.3, dan 192.168.10. Nah, terus untuk gateway-nya ini bisa dilihat untuk gateway. Terus di sini kita masuk ke router 2, kita lakukan hal yang sama, kita tampilkan IP root-nya. Nah, di sini untuk IP root-nya bisa kita lihat di sini. Ini OSPF C itu ini di sini bisa dilihat. Terus di sini untuk ininya, nah dia udah directory di connect gigabit. Terus kita tampilkan IP protokolnya. Di IP protokol ini untuk routing networknya seperti ini dia 10.1.1, 10.2.2. Untuk router ID-nya 2.2.2.2.2. Nah, untuk di gateway-nya ini dia. Lalu pada router 3 juga sama, kita tampilkan IP root-nya. Ini untuk resortnya. Lalu kita tampilkan IP protokolnya, router ID-nya 3.3.3.3. Lalu di sini untuk routing networknya, nah di sini dia ada 5 routing network. Gateway-nya ini.
Lalu kita kembali ke router 2. Nah, di router 2 ini kita show IPv6 root. Nah, di sini ini untuk IPv6 routingnya dia ada 9. Nah, ini dia. Ini yang aktifnya. Ini bisa dilihat. Lalu kita show run. Show run ini untuk melihat lebih detailnya. Nah, untuk interface gain 0/0-nya itu untuk IP address-nya ini, terus IP NAT-nya outside, terus yang di interface G0/1-nya dia IP NAT-nya juga IP NAT-nya inside, terus yang di G0/2-nya dia seperti ini. Di IP serial 0/0/0-nya itu untuk IP address-nya seperti ini 10.1.1.2, terus IP OSPF-nya COS 648. Nah, di sini interface serial 0/0/1-nya dia tidak ada IP-nya. Terus untuk interface G0/1/0, nah untuk IP address-nya dia 10.2.2.1, IP NAT-nya inside. Terus di sini kita lihat lagi. Nah, ini bisa kalian lihat untuk IP serialnya gigabit Ethernet 0/1/0, 0/2/0, dan interface VLAN 1, router SPF 1-nya. Ini lebih jelasnya, show run ini untuk melihat lebih detailnya aja. Nah, setelah itu untuk IP access list standar NAT-nya ini dia. Bisa teman-teman lihat. Setelah itu kita masih di router 1, kita show IP root OSPF. Nah, ini untuk IP OSPF yang ada di router 1 itu ada 5. Nah, ini dia untuk IP root OSPF yang ada di router 1. Nah, lalu kita enablekan, kita show IP root connect. Nah, IP yang connect di router 1 itu apa aja? Dia ada 4. Di sini bisa kita lihat. Terus kita ini show ini di router 2. Di router 2. Di router 2 ini untuk IP connect-nya ada 4, terus yang IP root OSPF-nya ada 5. Show IP root di sini bisa kita lihat. Nah, ini dia untuk apa namanya ini? Resortnya, gateway of last resortnya. Nah, di sini ini yang udah kita yang dia udah directly connect di gigabit internet 0/1 0/0. Lalu di router 3 juga kita ngecek, kita tampilkan IP root yang connect di router 3 itu ada 5. Nah, ini dia router yang IP root yang connect-nya, terus IP OSPF-nya ada 3. Terus kita balik lagi ke router 2. Di sini kita coba ping untuk IP 64.100 ini tadi outside host ya. Nah, di sini kita coba pingkan. Nah, di sini dia 60%. Kita coba ulang kembali pingnya karena mungkin ini dia bisa terjadi di pengaruh jaringannya. Nah, di sini dia udah 100%.
Jika udah 100%, berarti itu tandanya kita udah berhasil. Terus di sini di router 1. Nah, di router 1 ini kita show IP root-nya. Nah, di sini dia udah berhasil juga nih. Di sini nanti dia tampilnya itu di bagian sini. Nah, setelah itu kita masuk ke router 2. Di sini kita connect terminal router OSPF1 default information originate passive interface G0/0. Kita exit-kan. Nah, kita cek di router 3-nya. Kita show IP root-nya. Nah, di sini juga udah berhasil. Kita apa namanya ini tadi? Kita masukkan yang passive interface-nya. Nah, passive interface-nya udah di sini. Terus kita show IP protokolnya di OSPF1 dia. Nah, di sini dia bisa kita lihat di sini. Terus kita show IP interface brief. Di sini di router 3 dia untuk yang gigabit 0/1.30, 40 dan 50-nya udah masuk. Nah, dia di sini udah kebaca. Terus yang ini juga. Lalu di router 3 kita conf terminal, kita masuk ke router OSPF1. Lalu kita masukkan yang ada di ini tadi yang tampil di atas tadi. Ini kita passive interface G0/1.30, 40, 50 dan yang kita masukkan juga VLAN 99 di sini. Karena kita ingin menampilkan nanti di VLAN 99-nya. Setelah itu kita masuk ke router 2. Di sini di router 2 kita coba ping-kan. Ini kita coba ping. Ini tadi 64.10, 6410 ini tadi IP v6 outside host. Nah, di sini dia udah 100%, udah jalan. Berarti kalau udah 100% berarti udah berhasil ya. Terus ini yang 20.254 ini IPv6 dari TFTP servernya. Nah, ini kita coba pingkan di router 2, dia udah sukses. Terus untuk yang ini kita pingkan juga. Yang 5010 ini itu dia IPv6 dari PC4. Di sini juga dia udah sukses 100%. Setelah itu kita masuk ke router 3, kita tes ping yang IPv6 outside host-nya. Di sini juga dia ternyata di sini dia nggak bisa di ping untuk outside host IPv6 di router 3. Nah, di sini kita enable show IPv6 root-nya. Nah, di sini dia itu ada 6 yang connect itu di 0/2/0. Terus di lokalnya itu ini yang OSPF ini bisa kita lihat ini IPv6 yang ada di rootnya, IPv6 rootnya. Terus di sini di router 2 juga kita coba tampilkan show IPv6 rootnya. Nah, di sini dia ada 9. Nah, bisa kita lihat untuk statiknya
Untuk yang connect-nya, yang lokal, dan OSPF. Ini bisa kita lihat di sini. Untuk lebih jelasnya. Terus di sini di router 2-nya kita conf terminal, kita masuk ke IPv6 root OSPF 1 default information originate. Lalu kita exitkan aja di router 2 ini, lalu kita masuk ke router 3, kita coba pingkan kembali yang IP outside IPv6 outside host tadi. Nah, di sini dia udah berhasil. Yang tadinya 0 nggak bisa di ping, sekarang udah bisa di ping dan dia udah 100%. Berarti kita udah berhasil. Setelah itu udah selesai, kita masuk ke tahap verify one technologies. Di sini kita masuk ke router 1, kita trace root 192.168.20.254. Ini itu IP dari TFTP servernya. Nah, di sini kita lihat ini untuk ini 10.1.1.2. Kita coba cek di router 2. Apakah dia ada yang 10.1.1.2 ini? Nah, di router 2 kita cara nampilkannya itu show IP interface brief. Nah, di sini dia tampil ya. Ada yang di router 1 ini. Yang 10.1.1.2. Dia ada. Terus kita masuk ke lagi ke router 1. Di sini kita mau menampilkan show IP OSPF interface G0/0/0. Nah, di sini untuk hasilnya untuk tampilannya seperti ini. Nah, terus jika udah itu, ini untuk internet address-nya. Kita show IP OSPF interface serial 0/1/0. Sesuai dengan ininya ya, dengan router satunya. Di sini untuk serialnya, internet address-nya seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat. Terus kita masuk ke konfigur terminal. Di sini untuk itu kita masuk ke config. Udah masuk config, kita masuk ke interface G0/0/0. Lalu kita bikin di sini no IP OSPF host 648. Di sini ini 648 ini tadi ada di show run. Nah, di situ ada detailnya tadi yang di 648 ini, yang yang IP OSPF host 648 ya. Lalu kita masuk ke router 3. Kita konfigur terminal, kita masuk ke interface G0/1/0, kita do show IP OSPF interface G0/1/0. Nah, di sini dia tampilannya seperti ini. Nah, lihat nih. Lalu di sini kita ketikkan no IP OSPF host 648 juga. Jika sudah, kita keluarkan aja dulu, terus kita kembali ke router 1. Nah, di router 1 ini kita tes ping lagi trace root. Di sini dia di nomor 2-nya ada, dia udah berubah di sini. Untuk di router 1 yang OSPF ini udah berubah 10.3.3.2, 10.2.2.1. Nah, udah berubah seperti itu. Sesuai instruksi dari activity-nya. Terus kita coba tampilkan nih di router 3-nya, apakah udah ada, udah kebaca atau enggak dia di router 3-nya. Caranya itu show IP interface brief. Nah, di sini kita udah bisa lihat untuk
G0/1/0-nya itu udah ada di sini, yang 2/0-nya juga udah ada, udah berhasil berarti. Lalu kita coba lihat di router 2-nya, kita show IP interface brief. Nah, di sini untuk serial 0/0/0-nya juga udah ada di sini. Berarti udah berhasil. Terus di router 3 di sini kita configure terminal, kita masuk ke interface G0/2/0, kita shutdown. Terus kalau udah di shutdown, kita coba tes ping kembali. Nah, di sini kita tes ping dengan TFTP server. IP dari TFTP server dia udah 100%, udah sukses. Berarti udah berhasil. Terus yang kita tes ping lagi di IP outside host. Di sini ternyata untuk di router 3 untuk IP 4-nya IP dari outside host-nya itu nggak bisa kita ping di router 3. Nah, di sini kita akan coba gimana supaya dia bisa di ping. Kita masuk ke router 2, kita show IP NAT translation, show IP NAT statistic. Nah, di sini untuk outside interface-nya dia di G0/0. Inside interface-nya dia ada di G0/1 dan G0/1/0. Nah, terus di sini kita masuk ke router 2, kita masukkan terminal, lalu kita masuk ke interface serial 0/0/0. Kita ketikkan di sini IP NAT inside. Nah, jika sudah kita masuk ke router 1, kita tes ping dari IP dari outside host. Di sini dia udah sukses. Udah berhasil. Terus kita masuk ke router 3. Di sini kita masuk ke configure terminal interface G0/2/0. Kita no shutdown kan dia. Nah, jika udah kita no shutdown kan, di sini langkah terakhir yang kita lakukan adalah verify connectivity. Kita coba tes ping di PC 4 dan PC 1 untuk IP yang udah kita kerjakan tadi, yang udah kita tes tadi. Nah, di sini untuk di PC 1 dulu kita coba ping di IP outside host, itu dia udah replay, udah jalan. Ini udah berhasil. Terus kita ping juga di IP TFTP servernya juga udah berhasil di sini. Berarti dia udah replay, berarti udah jalan, udah berhasil. Terus di PC 4-nya di sini kita coba pingkan juga untuk IP outside host-nya. Di sini dia udah replay, udah jalan, udah berhasil juga. Terus ini di 64.10 ini tadi itu IP v6 dari apa tadi? IP v6 dari outside host. Nah, kalau ini kita pingkan IP v6 dari outside host-nya, dia udah replay juga. Nah, berarti untuk di tahap verify connectivity ini kita udah berhasil semua. Kalau udah, berarti di sini kita udah selesai. Untuk activity-nya juga udah komplit juga, udah 100%. Nah, di sini kita lihat di assessment-nya, itemnya di sini udah centang semua. Berarti udah berhasil kita kerjain semua. Nah, di sini juga di sini tuh SPF, port, S1, suite 1, suite 2 nya udah centang semua. Nah, di sini udah berhasil semua kita kerjakan.
Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan banyak kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.